Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlal darak, dusturukum ya ahlal naubah, dusturukum ya ahlal huli wal agad. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. فإذا لبست ثوبك فانوي به ستر عورتك التي أمرك الله بسترها وابدأ باليمين في نحو القميص وأخرها في النزع وارفع إزارك وقميصك إلى نصف الساق فإن أبيت فلا تجاوزن القعبة وللمرأة إرسال ثوبها على الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي الذراع واجعل قم قميصك إلى الرسخ أو إلى أطراف الأصابع وإن زدت فلا تسرف وقد كان قم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ وقاطع علي قم قميص له إلى أطراف الأصابع ولا تتخذ من الملابس إلا ما تحتاج إلى لبسه ولا تتحرى أنفاس الملبوس ولا أخشنه وتوسط في ذلك ولا تكشف عورتك ولا شيئا منها لغير حاجة. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, nakhusu bidzikir Al-Ustadz Masrukin dan sedaya pengurus Masjid Al-Mubarakah dan ugi sedaya para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Bapak Ibu dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau Imam Haddad mengatakan, fa idza labista saubaka, jika kamu ingin berpakaian, fanwi bihi satra auratika, maka yang pertama niatkan untuk menutup aurat. Kembali kepada apa yang kemarin telah kita pelajari bersama Bapak Ibu, sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada sunnah di dalam ibadah, ada sunnah di dalam kebiasaan. Sunnah di dalam ibadah, contoh ketika kaula panjenengan salat fardu, salat 5 waktu. Hukumnya salat 5 waktu niku wajib. Bagi siapa? Bagi siapapun. Sehingga orang yang sakit pun dia tetap wajib salat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan salat 5 waktu. Di dalam salat 5 waktu yang hukumnya wajib itu ada beberapa sunnah-sunnah yang jika kita lakukan akan menambah kesempurnaan salat.
seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kemudian meletakkan tangan kalau kita madhab Syafi'i di bawah dada sedikit, di atas perut. Ketika kaula panjenengan rukuk, kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu sunnah. Sunnah di dalam ibadah yang wajib. Ada lagi sunnah niku di dalam kebiasaan kita sehari-hari. Tata sunnah niki diajarkan oleh Nabi Muhammad di setiap aktivitas daripada umatnya. Tiap hari Bapak Ibu kaula panjenengan pakai pakaian. Terus nama mboten niku? Ada yang sehari aja enggak pakai pakaian? Ada? Mboten enten nggih? Tiap hari kaula panjenengan pakai pakaian. Pakai pakaian ini sudah menjadi adat bagi kita, menjadi kebiasaan yang tidak pernah kita tinggalkan. Maka di dalam berpakaian itu ada sunnah-sunnah yang jika kaula panjenengan lakukan, kita berpakaiannya itu dapat pahala. Boten kok namung menjalankan kebiasaan, tapi kita dianggap oleh Allah melakukan sebuah ibadah. Sampai kapan? Ya sampai seterusnya. Kalau kita berpakaiannya 24 jam, ya kita ditulis ibadah sama Allah 24 jam. Dan hal itu syaratnya adalah kaula panjenengan kedah niat. Setelah kita pakai baju, Bapak Ibu kata Imam Haddad, jenengan niati. Ya Allah, saya pakai baju ini untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat. Itu yang pertama. Kemudian di saat menggunakannya, hadirkan di dalam kaula panjenengan berpakaian itu sunnah-sunnah Nabi yang lain. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini. Wabda' bil yamin. Kalau pakai pakaian itu Bapak Ibu, biasakan memulai dengan yang kanan. Atau selek kaula panjenengan damel gamis, damel pakaian apa mawon yang dimasukkan dulu tangan yang kanan. Kemudian wa akhirha fin naz'i, kalau melepas sebaliknya, yang kanan diletakkan paling akhir. Berarti yang kiri dulu. Kalau kita pakai pakaian, kalau kita sedang mau memakai, maka dahulukan yang kanan. Diniati, ya Allah, saya mendahulukan yang kanan ini karena niru Nabi Muhammad. Nanti giliran kita melepas, para hadirin, yang kanan akhirkan. Terus berarti yang kiri yang duluan dikeluarkan. Tangan kiri dikeluarkan dahulu. Juga diniati dalam hati, ya Allah, saya mengeluarkan yang kiri duluan ini karena meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi laki-laki, kata Imam Haddad, warfa izaraka, dan angkatlah sarungmu, wa qamisaka, dan gamismu, ila nisfis syak, sampai setengah daripada betis bagi laki-laki. Terus termasuk sunnah niku para hadirin lek damel sarung digulung kirane yang bagian bawah niku sampai setengah betis. Semerap betis iki. Sanes betis lek betis damel rujaan. Ah betisnya apa bahasa tulung lagi napa? Apa? Kentol ya. Nih betis nih. Sunnah sarung itu diangkat sampai setengahnya. Nah kadang wonten tiyang niku lek sarungan sampai setengah betis malih diece, gitu wonten, digojloki. Napa ning omahmu banjir? Kok sarungnya dhuwur men? Kan ngaten bahasane nggih. Nah, ini justru itu sunnah itu. Jadi sunnahnya sampai setengah betis menggunakan sarung. Kemudian fa in abaita, lek kaula panjenengan kok mboten purun damel sarung sampai setengah betis, nah, ini kan kebiasaan kita kan nggak mau tuh. Karena mungkin di daerah kita agak dianggap aneh mungkin kalau pakai sarung setengah betis. Fa in abaita, kata Imam Haddad, lek kaula panjenengan yang laki-laki niki, yang laki-laki kok tidak mau pakai sarung kemudian diangkat sampai setengah betis, maka fala tujawizannal Ka'bah.
jangan kamu menggunakannya sampai di bawah mata kaki. Jadi boleh. Seandainya kok kita julurkan sampai ke bawah sarungnya, boleh. Lebih utama jangan sampai melebihi mata kaki. Nah, makanya sunnah niki Bapak Ibu, ini terutama yang bapak-bapak nih. Yang bapak-bapak niki khususnya, kalau yang ibu-ibu mboten sunnah malah melanggar aturan kalau melakukan seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau sholat, kok jenengan damel celono, niku sunnah digulung sampai kelihatan mata kakinya. Sunnah. Tapi lah ibu-ibu mboten sunnah. Ibu-ibu kok sholat kemudian mukenane digulung sampai mata kaki. Sah mboten salate? Mboten sah. Karena auratnya perempuan di dalam sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini bagi ibu-ibu kalau sholat. Sehingga semua anggota tubuh selain wajah dan telapak tangan, lek sholat kedah ditutup. Ibu-ibu harus ditutup. Nah, sehingga hati-hati ibu-ibu yang kalau sholat pakai mukenah atasan bawahan, bukan mukenah yang terusan. Lek jenengan pas takbiratul ihram Allahu Akbar kok sampai bagian lengan ini kelihatan, sholatnya enggak sah. Nanti mau ruku Allahu Akbar, mau ruku selesai baca surat pendek mau ruku Allahu Akbar, angkat tangan Allahu Akbar, kelihatan bagian sikunya, lengannya, itu membatalkan sholat. Maka lebih aman kalau pakai mukenah terusan. Nah, mukenah yang terusan itu aman. Tapi kalau bapak-bapak sebaliknya, bapak-bapak kalau pakai celana atau sarung dan mau sholat, sunnahnya mata kakinya kelihatan. Dan bahkan ada satu hadis Nabi, cuman ini perlu kita jelaskan para hadirin supaya tidak salah paham. Ada satu hadis Nabi mengatakan, ma'asfala minal izar ilal ka'baini fa finnar, atau kama qala Nabi. Sarung yang menjulur sampai di bawah mata kaki maka dia di dalam neraka, kata Nabi. Nah, dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya Nabi itu apa? Dalam hadis lain ada yang mendukung sebagai alasan bahwasannya orang yang menggunakan sarung kemudian sarungnya dijulurkan sampai ke bawah mata kaki dengan niatan menyombongkan diri, maka tempatnya neraka. Nah, maka perlu digarisbawahi, yang masuk neraka itu yang pakai sarung kemudian dijulurkan sarungnya, diperpanjang sampai ke bawah mata kaki, menutupi mata kakinya dengan niat hati yang sombong, maka tempatnya neraka. Berarti kalau tidak ada niatan sombong, tidak bisa kita hukumi dia di neraka. Oleh karenanya para hadirin, kita nggak boleh asal-asalan menuduh orang, oh ini ahli neraka. Oh, dari mana kamu bilang dia ahli neraka? Itu kalau pakai sarung menutupi mata kakinya, nggak bisa seperti itu. Islam itu tidak sekolot itu. Islam itu tidak semenakutkan itu. Islam itu indah. Yang menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka itu kalau dia sombong. Makanya dulu Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, Nabi Nuh alaihi salam ketika mendekati wafatnya, beliau berwasiat kepada anaknya untuk melakukan dua hal dan meninggalkan dua hal. Nabi Nuh alaihi salam ketika mau wafat berwasiat kepada dua putranya. Yang pertama kata Nabi Nuh, wahai putraku, hindarilah syirik. Kata Nabi Nuh, jangan kamu melakukan kesyirikan, yaitu percaya kepada selain Allah, tidak percaya kepada Allah. Dan ini bukan hanya untuk mereka orang-orang kafir, tapi juga untuk kita yang muslim. Kadang kita yakin Allah itu ada, kita percaya Allah itu ada,
Tapi terkadang dalam urusan rezeki kita nggak percaya Allah itu ada. Sehingga dalam sebuah usaha banyak sekali orang yang dalam statusnya agamanya Islam, seorang muslim, seorang muslimah, ketika dia berharap dagangannya laris, dia bukan minta kepada Allah tapi minta kepada dukun. Dia percaya kepada dukun. Ini termasuk syirik. Kata Nabi Nuh yang dijelaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad, Nabi Nuh melarang putranya untuk berbuat kesyirikan. Yang kedua, sombong. Kata Nabi Nuh kepada putranya, jangan kamu berlaku sombong. Kenapa? Karena Allah menciptakan neraka itu terutama bagi al-mutakabbirin al-mutajabbirin. Orang-orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Nanti neraka itu akan banyak dihuni oleh orang-orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang, mentang-mentang. Mentang-mentang kaya meremehkan yang miskin. Mentang-mentang berduit seenaknya berbuat apa yang dia inginkan. Oh, dia mentang-mentang pejabat seenaknya menghukum rakyat. Dia mentang-mentang seorang yang ditokohkan seenaknya berbuat di masyarakat. Ini mutajabbirin. Mereka akan menjadi penghuni neraka. Kemudian Nabi Nuh juga berwasiat untuk kedua putranya melakukan dua hal. Ini kisahkan kaulah panjenengan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Nabi Nuh kepada putranya, kepada kedua putranya, wahai kedua putraku, jangan kamu tinggalkan kalimat la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Karena orang yang membaca la ilaha illallah itu sebanyak apapun dosanya akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan orang yang suka berzikir la ilaha illallah, seandainya nanti di yaumul mizan ditimbang daripada amal keburukannya yang banyak, kemudian di samping itu amal kebaikannya hanya la ilaha illallah saja, maka la ilaha illallah ini sudah cukup untuk mengalahkan daripada amal-amal yang lain. Sehingga la ilaha illallah itu timbangannya berat. Orang yang banyak baca la ilaha illallah, dia pahalanya akan diberikan pahala yang begitu luar biasa oleh Allah Ta'ala, sampai dikatakan memenuhi langit dan bumi. Bahkan Nabi mengatakan seandainya orang yang membaca la ilaha illallah itu bisa melihat pahala daripada la ilaha illallah, itu diibaratkan seperti halnya kaulah panjenengan punya sesuatu wadah yang kemudian sudah kita penuhi, masih kita paksakan lagi. Itu diibaratkan pahalanya orang yang baca la ilaha illallah itu sampai malaikatnya bukan menampung, saking banyaknya pahala orang yang baca la ilaha illallah. Makanya kita diajarkan para hadirin, di setiap salat kita tidak pernah meninggalkan la ilaha illallah. Nabi mengajarkan habis subuh minimal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Habis subuh sama habis maghrib. Sebelum kita merubah posisi kita di dalam salat. Jadi habis salat kita salam para hadirin, posisi masih tahiyat terakhir. Jangan berubah dulu sampai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Kata Nabi Muhammad, yang melakukan ini setiap habis subuh dan maghrib, maka Allah akan bebaskan dia dari siksa neraka. Begitu 10 kali selesai, boleh panjenengan bersila, merubah daripada model duduknya, merubah hadapnya. Yang imam yang tadinya menghadap kiblat, kemudian dia melaksanakan sunnah menghadap dan meletakkan bahu bagian kanannya di arah makmum, atau dia menghadap ke arah makmum. Itu jika dia sudah melakukan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi 10 kali. Kemudian yang kedua, wasiat Nabi Nuh alaihi salam
kepada kedua putranya sebelum wafat, kata Nabi Nuh, perbanyak membaca subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Kata Nabi dalam hadis yang menceritakan tentang Nabi Nuh ini, fa innaha salatu kulli syai'. Karena zikir subhanallahi wa bihamdih itu adalah salatnya segala sesuatu. Semua makhluk ini Bapak Ibu, salatnya pasti ada zikir subhanallah wa bihamdih. Termasuk kaula panjenengan. Coba kita ketika rukuk, kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bukan hanya manusia, jin gengotan. Mereka kalau salat, mereka baca subhanallah wa bihamdih. Pepohonan, dedaunan, mereka kalau salat zikirnya kepada Allah subhanallah wa bihamdih. Bebatuan, pegunungan dan semua apa yang Allah ciptakan, kalau berzikir kepada Allah, mereka berzikir subhanallahi wa bihamdih. Wa yurzaku kullu syai', kata Nabi Muhammad. Dan orang yang gemar membaca subhanallah wa bihamdih ini akan Allah paringi rizki. Dados subhanallah wa bihamdih niku Bapak Ibu kunci rizki lancar. Lek kaula panjenengan kepingin rizkinya terus mengalir, jangan pernah tinggalkan zikir subhanallahi wa bihamdih. Nah niki wasiat Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada kedua putranya yang dijelaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya kembali kepada pembahasan kita, para hadirin, segala kesombongan itu tempatnya neraka. Kalau ada orang pakai pakaian, pakai sarung, kok sarungnya menutupi bagian kakinya sampai di bawah mata kaki, kita nggak boleh suudzon, oh ini orang sombong. Karena sombong ini urusan hati. Kita nggak berhak menuduh, oh ini fulan sombong. Oh emang kita bisa tahu hatinya? Kan kita nggak ngerti hatinya. Oh ini fulan iri sama saya, emang kita tahu hatinya. Kalau dia emang beneran iri sama kita. Nah kita nggak boleh suudzon seperti itu. Sebaliknya pun juga, kalau ada orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi, kok pakai pakaian di atas mata kaki, jangan dihukumi sesat. Nah, makanya saya tuh paling nggak setuju kalau ada orang menyebut kelompok lain di luar ahli sunnah wal jamaah dengan sebutan yang biasa sering mereka ucapkan, niku loh kelompok celana cingkrang. Biasanya ada yang suka nyebut gitu. Kelompok celana cingkrang. Yang salah niku bukan celananya, para hadirin. Celanane mboten salah. Sing salah niku akidahnya. Ada lagi orang yang menyebut kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah, yang anti ziarah kubur, yang anti tahlilan itu dengan sebutan itu loh, kelompok Abu Jenggot. Maksudnya apa? Kelompok sing jenggotan. Loh Nabi Muhammad berjenggot. Para ulama-ulama kita berjenggot. Bahkan kalau panjenengan yang cinta dengan Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama berjenggot. Kalau kita katakan itu loh kelompok sesat yang jenggotan nih loh. Loh berarti kita mukul rata semua kiai, semua ulama yang berjenggot sesat berarti. Yang salah niku bukan jenggotnya. Sing salah niku napa? Akidahnya. Kalau cara mereka menggunakan pakaian kemudian diangkat sedikit di atas mata kaki itu sunnah. Makanya hati-hati para hadirin ya. Hati-hati, ini zaman fitnah. Zaman di mana kita yang tidak mau belajar ilmu akan mudah menyalahkan orang. Makanya orang yang semakin banyak belajar, semakin punya ilmu banyak, dia tidak mudah nyalahkan orang. Gak mudah nyesat-nyesatkan orang. Nanti ngelihat orang pakaiannya beda sedikit sesat. Loh gimana kalau kita itu misal ditakdirkan sama Allah, para hadirin, berangkat haji, ditakdirkan sama Allah berangkat umrah, kita akan melihat model cara umat Islam berpakaian bermacam-macam caranya. Bisa kelihatan. Oke, lek sing sarungan,
kemudian pakai baju koko, kopiaan, lek mboten Indonesia nggih Malaysia. Pun ketebak niku. Mangke lek sing celanaan, kemudian baju kokonya sampai di area paha atau lutut, oh lek mboten India, Pakistan, Bangladesh. Oh kalau pakaiannya pakai gamis, gombor-gombor gamisnya, semerap gombor-gombor. Gamisnya tuh gede. Oh itu biasanya kaum muslimin di Afrika. Orang-orang Afrika tuh kalau pakai gamis seneng yang gede-gede, yang gombor-gombor. Macam-macam para hadirin. Jadi kita nggak bisa nilai dari pakaian, nggak bisa. Oh ini pakaiannya kok aneh, sesat, nggak bisa. Kalau kita hukumi semua yang berpakaian tidak sama seperti kita sesat, berarti kita yang nggak bijak, kita yang salah. Yang salah itu pakaian yang nggak nutup aurat, niku salah. Jadi jangan kita itu menilai orang lain dari pakaiannya. Selagi itu menutup aurat, maka itu sah-sah saja. Kok misal, benjing kok wonten tiang Pulirejo para hadirin, sarungan karung goni misalnya, nggih. Takwone nggih saka sarung goni, pokok nutup aurat ya sah-sah saja, gitu ngoten. Kadang kita ini hobinya ngomentari orang. Padahal semakin kita berkomentar, semakin kita menunjukkan sikap kita terhadap orang lain, kadang semakin tampak kebodohan kita. Oleh karenanya ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad, ini loh sunnah. Ya, terus bagi laki-laki disunnahkan kalau pakai sarung sampai setengah betis. Kok badan purun sampai di atasnya mata kaki. Seandainya kok sampai di bawah mata kaki, kalau niatnya sombong haram hukumnya. Kalau niatnya nggak sombong makruh hukumnya. Ya, terus badan sampai dihukumi ahli neraka. Kemudian walil mar'ati irsalu saubiha alal ard. Nah, ini bagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sebaliknya, kalau tadi laki-laki disunahkan minimal sampai di atas mata kaki, kalau ibu-ibu justru sampai ke bawah sendiri nutup. Bahkan sampai dikatakan hanya dikasih jeda mungkin sekitar 5 atau beberapa senti saja, tidak menyentuh bumi. Bahkan kalau sampai menyentuh bumi itu tambah baik. Jadi malah sebaliknya, kalau perempuan malah dibuat sampai menutupi kaki itu malah lebih baik. Itu perempuan, karena menutupi auratnya nanti. Lebih terjaga. Nah, makanya bagi yang ibu-ibu, auratnya perempuan itu, ibu-ibu ini ya, auratnya perempuan itu, ini kita bahas mazhab Syafi'i, saya nggak bahas mazhab lain. Kita bahas mazhab Syafi'i supaya kita ngerti. Auratnya perempuan itu di hadapan laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, bagian mana yang harus tutup? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama seluruh tubuh. Pendapat pertama seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Nah, jadi kalau ada perempuan yang nutup seluruh tubuhnya, maka itu sah-sah saja, dibenarkan karena itu pendapat pertama. Atau yang kedua, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kalau kita lihat kaum muslimah di Indonesia mayoritas pakai pendapat yang kedua ini. Meyakini auratnya perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya ibu-ibu kan pakai kerudung, kelihatan wajahnya. Boleh nggak? Boleh. Asalkan tahu mana yang wajib ditutup. Nah, yang wajib ditutup seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan, seperti panjenengan lek salat. Berarti kalau keluar dianjurkan ibu-ibu itu untuk menutupi kakinya. Dengan apa? Pakai kaos kaki. Untuk apa? Menjaga aurat. Untuk menjaga auratnya. Kemudian waj'al kumma qamisika ila ruskhi. Dan kalau berpakaian nih kaum laki-laki, bagi laki-laki, kalau berpakaian jadikan lenganmu itu, nah ini lengan, ujung daripada pakaian yang di tangan kita ini, para hadirin, jadikan lenganmu itu sampai di pergelangan tangan. Nah, jadi sunnahnya sampai sini, pergelangan tangan. Au ila atrafil asabi, atau sampai ke ujung jari jemari. Nah, nutup sampai ke ujung jari jemari, dan jangan dilebihkan.
Jangan dilebihkan. Oh, memang ada orang yang berpakaian sampai tangannya hilang, mendelep. Napa wonten? Nah, niki kembalinya kepada kebiasaan orang dulu. Kaum jahiliyah itu, Bapak Ibu, kalau ingin menunjukkan kekayaannya, mereka menunjukkannya dengan pakaian. Jadi tiang-tiang jahiliyah riyen saderenge Islam datang, itu mereka kalau menyombongkan diri, mereka pakai pakaiannya yang panjang-panjang. Yang laki damel sarung sing dawa. Jadi orang itu melihat, oh ini pakaiannya panjang wong sugih. Nah, kalau kan zaman sekarang orang kaya tidaknya akan dilihat dari merek biasanya. Nggih. Nah, merek sarunge PHS yang regine 5 juta. Wong sugih. Kan gitu. Kalau dulu enggak, dilihatnya dari panjang kain. Semakin banyak kain yang dipakai, semakin menunjukkan kalau dirinya kaya. Itu orang jahiliyah. Sebaliknya orang sekarang kadang. Jahiliyah ini kan zaman kebodohan, jahil itu zaman kebodohan. Berarti kalau sekarang lebih parah daripada zaman kebodohan. Kadang tambah tiang niku tambah sugih malah tambah entek kaine, gitu ngoten. Malah tambah buka aurate. Nah, ini orang jahiliyah dulu semakin kaya, semakin pamer baju. Makanya kita dilarang untuk pakai pakaian sampai memperpanjang dan menutupi tangan karena dikhawatirkan nanti ada unsur kesombongan. Jadi hukumnya makruh. Menutupi tangan sampai tenggelam tangannya hukumnya makruh. Wa kana kummu Rasulillah ila rusukh. Nabi ini kalau damel pakaian sampai ke lengan. Sampai ke pergelangan tangan ini. Sampai ke pergelangan tangan Nabi kalau pakai pakaian. Kemudian wa qata'a Aliyun kumma qamisan lahu ila atrafil asabi'. Sayyidina Ali juga pernah menggunakan pakaian sampai menutupi daripada ujung jari jemarinya. Wala tattakhid minal malabis, dan usahakan jangan kamu itu membuat pakaian kecuali apa yang kamu butuhkan. Nah, ini diingat-ingat ini. Berpakaian sewajarnya. Beli pakaian seperlunya. Nah, kadang ada tipe orang itu kalau sudah dipakai sekali, gak mau pakai lagi. Yang ibu-ibu ngomong ke suaminya, Pak, jenengan tumbasnya kula gamis. Loh, perasaan nembe bulan lalu saya belikan gamis. Nggih Pak, walaupun didamel majlisan ping kalih mosok damel malih. Baru 2 kali dipakai sudah gak mau pakai lagi. Nah, itu kata Imam Haddad, la tattakhid minal malabis illa ma tahtajuhu ilaih. Jangan kamu itu membuat pakaian kecuali yang kamu butuhkan, sebutuhnya aja. Wala tataharra anfasal malbus wala akhshanah, dan jangan sampai kaula panjenengan niku tertipu dengan pakaian yang mahal. Kepingine sing larang-larang. Lek sing murah-murah mboten purun tirose gatel. Sama aja. Kalau kita kepingin pakai pakaian yang mahal-mahal, dikasih yang murah kok kita merasa jijik, nggak mau, berarti ada kesombongan dalam hati kita. Maka walaupun kita berpakaian seperti pakaiannya para nabi, kalau hati kita sombong percuma. Pakaiannya kayak pakaiannya ulama, kayak pakaiannya kiai, tapi lek sombong percuma. Fahuwa finnar, tempatnya neraka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus para hadirin yang sewajarnya. Kalau mampu nggak masalah. Lek ndak mampu loh, ndak mampu maksakan diri. Beli kerudung sampai kredit, gitu kan? Enten ngoten niku. Tumbas kerudung kredit. Enten. Enten tiyang mriku ala birasa. Boleh rejo mboten enten. Lu kerudungnya lho kredit. Lho kok cek namane tumbas kerudung sampai kredit, berarti kan memaksakan diri itu. Beli yang laki-laki beli sarung yang mahal-mahal padahal nggak mampu. Padahal kebutuhan yang lain perlu dicukupi, tumbas sarung sing larang. Nah, sarung ini kan macam-macam, Pak. Jangan patok sarung harga 10 juta nggih enten. Di atas 10 juta nggih enten. Sarung setunggal loh, sana sak kodi. 1 biji harganya bisa belasan juta ada. Tapi buat apa?
Kata Imam Haddad, jangan kamu paksakan dirimu untuk menggunakan pakaian-pakaian yang berlebihan seperti itu. Wala akhsanahu, dan juga jangan kok kemudian kamu pakai pakaian yang kotor, yang kusut, yang enggak rapi. Jangan, tetap utamakan rapi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah, Allah suka yang indah-indah. Kemudian wala takshif aurataka wala syai'an minha li ghairi hajah. Jangan sekali-kali kamu membuka auratmu tanpa adanya hajat yang darurat. Jika ada hajat untuk membuka aurat, misal di kamar mandi, misal kita di kamar mandi, mau nggak mau kan akan tersingkap aurat kita, maka bacalah dalam hatimu Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, atau la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau kita mau buka aurat, mau buka bagian tubuh yang di situ akan tersingkap aurat kita, maka baca dalam hati Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Wa qul idza labista saubak, dan ketika kaulah panjenengan hendak berpakaian, kata Imam Haddad, bacalah, kata Nabi Muhammad, bacalah alhamdulillahilladzi kasani hadza. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku dengan pakaian ini. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan memberikan rizki kepadaku pakaian ini tanpa aku berusaha dan berupaya yang susah payah. Nah, ini sunnah yang bisa dihadirkan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Intinya Bapak Ibu, jangan sampai kaulah panjenengan tidak memperhatikan sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi niku kathah. Banyak lek kaulah panjenengan kok mboten saged mengamalkan sunnah yang berat, yang ringan banyak. Seperti tadi dicontohkan, kaulah panjenengan pakai pakaian, dahulukan tangan kanan kalau mau masukkan tangan, itu kita dapat pahala sunnah. Dan jangan meremehkan, jangan-jangan dengan pahala sunnah memasukkan tangan kanan terlebih dahulu ketika berpakaian, mungkin itu akan menjadi sebab kaulah panjenengan mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berharap semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majelis kita para hadirin. Sebelum kita tutup dengan tahlil, kita tutup dengan Fatihah untuk air barokah yang disediakan oleh panitia. Semoga dengan wasilah kita meminumnya nanti Allah berikan kepada kita kesehatan zahiran wa batinan, dan dilancarkan rezeki kita, dan dikabulkan segala hajat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah bisirril Fatihah. Dan juga mohon hadiah Fatihah untuk almarhumah Al-Hubabah Hindun, ibunda daripada Al-Habib Muhammad Jamal Ba'bud, dan juga Hubabah Aisyah binti Ahmad Baragbah, bibi kami, bibi daripada istri kami yang beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Dan juga kakek para luhur-luhur kaula panjenengan sedaya, kita bacakan Fatihah. Semoga dengan berkahnya Fatihah Allah ampuni segala dosa-dosa beliau semua, dan diterima amal baiknya, dilapangkan kuburnya, dan kita mendapatkan keberkahannya. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah wa nuhdilahumul Fatihah. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود، لا إله إلا الله حي معبود، لا إله
إلا الله حي دائم لا يموت لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا وعلى آله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة آية الكرسي وثلاث الله أحد المعوذتين نهديثها لمن استمعنا ها هنا بسببهم وتلونا لأجل من الأرواح آبائنا وأمهم وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأخواتنا وأخواتكم ومشايخنا ومشايخكم يا حضرنا خاصة وجميع أموات المؤمنين المؤمنات عامة أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها أجركم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوض حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثم قرأناه من القرآن العظيم أما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبنا الله بحمده ما صليناه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة ناصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء الآملين والقراء والمفسرين والمحدثين والأولياء الكون أجمعين من الأوتاد ونجباء والغوث والأبدال ورجال الغيب من أهدرك مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الرباني وغوث الصمداني سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وثم إلى روح سيدنا الإمام أبي حامد محمد الغزالي وسيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي والإمام أحمد الرفائي وثم إلى روح سيدنا الإمام الرافي والإمام يحيى بن شرف النووي وثم إلى روح سيدنا الإمام محمد البوصيري وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين وثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وساداتنا البعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب بن عبد الرحمن الأطاش علي بن عبد الله بارس وسيدنا الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد صاحب الراتب وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين وثم إلى روح سيدنا الإمام علي بن بكر السكران وسيدنا الإمام أحمد بن حسين الحبسي وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين وثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة سيدنا أحمد رحمة الله مولى أمبل وجميع أولياء التسعة وسيدنا الحبيب شيخ بن أحمد بن عبد الله فقيه محمد بن أحمد بن عبد الله فقيه والحبيب محمد بن إدريس الحبسي محمد بن أحمد المحضار وسيدنا الإمام الحبيب علي بن بكر السكر والإمام الحبيب علي بن محمد الصافي وثم إلى روح سيدنا الإمام أبو بكر محمد له سيدنا الإمام أبو بكر محمد السقاف وله بكر بن يحيى وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح شيخنا خليل البنكلاني وشيخنا حسن أشعري وشيخنا عبد الوهاب حسب الله وشيخنا بشر سمسري وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح شيخ أبو هريرة مولى كباسنا ومولى بنكل وسيد حسن بن ياسين القادري وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح الإمام هو الحبيب حسين بن أبو بكر الذي مولى الورباتان وسيد الإمام الحبيب عبد الله موسى العطس مولى أمبان وقرأ أصولهم وفروعهم وثم إلى الحبيب علي بن أبو بكر الحامد وجميع أولياء سبأه مولى بالي وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح الحبيب جعفر بن سخن السقاف وشيخنا كي حج عبد الحامد بصروان وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح مربي أرواحنا وأجسادنا أبو يليب حسن بن أحمد بهارون الحبيب قاسم بن أحمد بهارون والحبيب مصطفى بن أحمد بن سيد محمد بن علوي المالكي وسيد أبس بن علوي المالكي وأصولهم وفروعهم والهبابة خديجة بنت محمد الهندوان
وثم إلى روح حبيب الجد علي بن السقاف والجد أحمد بن السقاف والجد أبو بكر بن محمد السقاف وجدتي شفاء بنت أبو بكر السقاف أمتي علوية بنت أحمد السقاف وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح حبيب الجد أحمد بن عبد القادر برك والحباب بنت حسين بن شو أبو بكر ثم إلى الوالد محمد بن أحمد برك والموسى بن صالح وأمتي عائشة وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح أخينا جواد بن الإدروس ثم إلى روح الجد مقبل الجسم الجدة السياتي الجدة مثل الأم من سعود وأمتي مريم وثم إلى روح أبا مرسنا ثم إلى روح حاج أحمد سترسنا وزوجتي ثم إلى روح أبا سلامة أبا سرات من الجسم حاجي أحمد السراج وحاج جويري أبا إسماعيل وثم إلى روح أبا حاجي سيف الهادي وأبا داريني وثم إلى روح أبا حاجي عبد الله سجيطة وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المؤمنين المؤمنات مسلمات أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وثم إلى أرواح مشايخنا وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإذكا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم إلى من لا زائر لهم ولا ذكر لهم وأما جميع بالرحمة ورضوان وأسكنه وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعينا عن اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتدارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل غفرة من فرين إلى مخلوق في أولادهم ودويهم بالخلافة الحسنة والعاقبة الصالح اللهم اقض جميع حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة ببركاتهم يا رب اللهم ربنا 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 عجل لنا بالإجابة وعجل لنا بالبشارة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ونهدي لهم الفاتحة. Jangan lupa Bapak Ibu, besok malam Senin waktunya rutinan akbar di Mabes Asy-Syifa. Sarang-sarang kita khatamkan Al-Quran dan kita kirimkan pahala Fatihah ke luhur-luhur kaula panjenengan sedaya. Kula aturi rawuh sedaya para jamaah benjing malam Senin ba'dal Isya di Mabes Asy-Syifa Dusun Belimbing, Desa Jili, Kecamatan Karangrejo. Nah, semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, saged hadir sareng-sareng di majelis ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad